Pernah dengar nggak sih ada satu kalimat yang mengatakan, Yesus saja cukup buat kita. Yesus saja cukup buatku. Yesus saja cukup buat keluargaku, buat hidupku. Nah, kenapa sih kok Yesus saja cukup buat kita? Bukankah kita memerlukan banyak? Bukankah kita perlu ini dan itu? Bukankah kita perlu strategi? Bukankah kita perlu apa yang seperti orang-orang katakan, ya, dunia bilang, ya, butuh rahasia, ya, ada rahasianya, oh ada kiat-kiatnya, oh nggak cukup hanya cuma satu, oh nggak bisa, ya, zaman sekarang cuman modal kasih misalnya, oh nggak bisa zaman sekarang, cuman modal, ya, satu doang, perlu banyak, 2, 3 harus bisa ini dan itu dan lain-lain. Bagaimana hari ini kita mengetahuinya? Shalom! Selamat datang, berjumpa kembali di dalam Renungan Rohani Aku Percaya. Puji Tuhan, hari ini sama-sama yuk kita dengar firman Tuhan, Amsal 21, ayatnya yang ke-21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Puji Tuhan. Sekali lagi, siapa mengejar kebenaran dan kasih. Kalau saya pikir-pikir, saya percaya saudara juga setuju, ya. Kebenaran dan kasih kita temukan dalam siapa? Dalam Yesus. Sesuai dasar firman Tuhan, kita percaya bahwa siapa sih kasih itu? Alkitab katakan bahwa Allah adalah kasih. Dan Yesus juga pernah mengatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat menuju kepada Bapa di sorga, kecuali melalui aku. Artinya apa? Yesus mengatakan buat saudara dan saya, untuk siapapun kita hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, dimanapun kita berada, dialah satu-satunya kebenaran. Tidak ada kebenaran yang memerdekakan di dalam hidup kita, bagi hidup kita, selain kebenaran yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena saya percaya, kalau dasarnya benar, kalau awalnya baik, awalnya benar, hasilnya pasti luar biasa. Dan saya terlalu percaya, ketika hari ini kita mendengar firman Tuhan ini, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih, yang tidak lain atau tidak bukan adalah Yesus sendiri, kita akan lihat apa? Kehidupan, kehormatan, bahkan kebenaran itu sendiri. Artinya apa? Kita nggak perlu untuk mencari pembenaran dalam hidup, karena hidup kita, puji Tuhan, di dalam kebenaran. Dan dengar baik pada hari ini, saya mau sampaikan kebenaran buat kita anak-anak Tuhan, itu di atas yang namanya kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataannya kamu dengar mungkin hari ini ada vonis. Kenyataannya mungkin apa? Mungkin hari ini kita belum bayar tagihan, ya. Kenyataannya apa? Mungkin ada saudara yang mungkin belum selesai cicilannya. Tapi kebenarannya, firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kasih dan kebaikannya Tuhan. Kenyataannya apa? Mungkin hari ini ada orang yang berusaha untuk menyingkirkan saudara, menjatuhkan saudara dalam karir, dalam usaha, dalam bisnismu. Tapi kebenaran firman Tuhan bilang apa? Bahwa engkau jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Bahwa kebenarannya apa? Segala senjata yang ditempah untuk menghalangi perjalanan anak-anak Tuhan, orang-orang benar, tidak ada satupun yang berhasil. Karena kuasa Tuhan lebih hebat daripada kenyataan. Kebenaran firman Tuhan lebih berkuasa atas kenyataan hidup kita. Itu sebabnya, kalau saya ganti kebenaran dan kasih, izinkan saya untuk sedikit mentranslate kata kebenaran dan kasih dalam Amsal 21 ayat 21. Jadi kira-kira demikian, siapa mengejar Yesus, siapa mengejar kerajaan sorga, siapa mengejar Tuhan, ia akan memperoleh kehidupan, bukan hanya hidup di bumi, tapi hidup kekal di sorga. Katakan amin. Dia akan memperoleh kebenaran. Itu yang tadi saya jelaskan. Kita tidak perlu cari-cari pembenaran. Karena apa? Karena ada Yesus, saudara dan saya, kita hidup dalam kebenaran. Di atas kenyataan, saudara dan saya akan berkemenangan setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan mujizat jadi bagian saudara dan saya. Dan apa yang Tuhan Yesus janjikan kembali? Kehormatan. Kita nggak perlu cari-cari muka. Kenapa? Udah punya muka. Kita nggak perlu, yaitu apa? Untuk cari perkenanan manusia, cari perkenanan orang lain. Carilah perkenanan Tuhan. Ya, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan buat saudara dan saya dimuliakan, dihormati. Bukan untuk kuat gagah kita, tapi kembali untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, ya. Kejarlah kerajaan sorga, kejarlah Tuhan Yesus, kejarlah firman-Nya, kejarlah kuasa doa. Saudara dan saya terus diurapi
Engkau dan aku disertai kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.